Potongan-potongan kertas kecil ini akan saya gunakan sebagai indikator untuk mendeteksi adanya gaya tarik-menarik dalam percobaan listrik statis. Pada percobaan ini, saya menggunakan penggaris plastik sebagai penggaris sisir yang digosokkan ke rambut. Setelah digosokkan, dapat dilihat bahwa potongan kertas menempel pada penggaris. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya listrik akibat perpindahan muatan setelah proses penggosokan. Namun, setelah diamati lebih lama, potongan kertas tersebut jatuh kembali. Ini terjadi karena muatan listrik statis bersifat sementara dan perlahan hilang ke lingkungan sekitar. Setelah membuat rangkaian listrik, saya akan mencoba melakukan apakah rangkaian ini berfungsi dengan baik. Tampak setelah kabel menyentuh pada baterai, lampu dapat menyala dengan baik. Apabila memutus saklar, terbukti arus listrik tidak dapat mengalir. Ketika saklar kembali dihidupkan, lampu akan dapat menyala kembali. Bahan pertama adalah kawat besi. Terbukti kawat besi merupakan konduktor karena lampu dapat menyala. Bahan kedua adalah kawat tembaga. Di sini saya menggunakan tembaga yang berada dalam selubung kabel. Lampu dapat menyala sehingga kawat tembaga merupakan konduktor. Bahan selanjutnya menggunakan sendok perak. Dapat dilihat bahwa lampu dapat menyala dengan terang. Hal ini membuktikan bahwa sendok perak merupakan konduktor. Bahan keempat adalah kayu. Di sini saya menggunakan kayu yang berasal dari tusuk sate. Setelah dihubungkan, ternyata lampu tidak dapat menyala. Dengan ini, kayu bukan merupakan konduktor. Bahan selanjutnya adalah karet penghapus. Lampu tidak dapat menyala, yang berarti karet penghapus bukan merupakan konduktor. Selanjutnya adalah grafit yang berasal dari mata pensil. Ternyata setelah dihubungkan, lampu dapat menyala. Grafit mata pensil merupakan konduktor. Bahan ketujuh adalah kertas. Lampu tidak dapat menyala, berarti kertas bukan merupakan konduktor. Selanjutnya, tas plastik. Di sini saya akan menggunakan sedikit bagian dari tas plastik ini. Setelah dilakukan percobaan, ternyata lampu tidak dapat menyala. Tas plastik bukan konduktor. Bahan selanjutnya adalah air keran. Pada ujung kutub negatif baterai, saya menambahkan kawat tembaga agar baterai tidak langsung tercelup ke dalam air. Ternyata setelah dilakukan percobaan, air keran tidak dapat menyalakan lampu. Dengan ini, air keran tidak dapat dikatakan sebagai konduktor. Bahan terakhir adalah air garam. Di sini saya menambahkan garam dapur dan mencampurnya ke dalam air keran. Ternyata air garam dapat menyalakan lampu. Dengan ini, air garam merupakan konduktor. Hal unik yang dapat saya amati ketika bahan menggunakan air garam yaitu setelah kawat tembaga masuk ke dalam air garam, muncul buih-buih seakan airnya mendidih.
Air garam dapat menghantarkan arus listrik karena saat garam dicampurkan ke dalam air, garam tersebut terurai menjadi ion-ion bebas. Ion-ion ini berfungsi sebagai pembawa muatan listrik, sehingga arus listrik dapat mengalir melalui air tersebut dan menyalakan lampu. Sebelum melakukan percobaan, saya akan melakukan pengecekan apakah rangkaian paralel ini dapat menyala. Lampu dapat menyala, berarti rangkaian ini dapat digunakan untuk percobaan. Percobaan pertama pada bagian baterai yang mengenai kabel hanya pada bagian positif. Setelah dilakukan percobaan, ternyata lampu tidak menyala. Meskipun diberi 3 baterai, lampu tetap tidak dapat menyala karena hanya bagian positif yang mengenai kabel. Selanjutnya, rangkaian listrik diubah sebagai berikut. Saklar memutus salah satu kabel. Simbol garis menandakan bahwa saklar dapat meneruskan aliran listrik. Percobaan pertama menggunakan 1 baterai. Lampu dapat menyala, namun redup. Selanjutnya menggunakan 3 baterai. Setelah ditambah jumlah baterai, lampu terlihat dapat menyala lebih terang. Di sini saya akan membuktikan bahwa saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran arus listrik. Simbol lingkaran menandakan bahwa arus listrik terputus, sedangkan simbol garis menandakan bahwa arus listrik tersambung kembali. Rangkaian selanjutnya menggunakan 2 buah baterai. Nyala lampu lebih terang daripada menggunakan 1 baterai, namun masih kalah terang dengan rangkaian 3 baterai. Dalam praktik ini dapat diketahui bahwa nyala lampu menjadi lebih terang saat baterai ditambah karena adanya peningkatan tegangan listrik yang mendorong arus listrik mengalir lebih kuat ke lampu.